Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali. Salve. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan pertemuan di pembelajaran di kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Dalam kepercayaan Katolik, panggilan itu selalu dikaitkan dengan Tuhan, karena diyakini bahwa Tuhan yang memanggil setiap umatnya. Allah memanggil setiap umat yang percaya kepadanya. Baik anak-anak sekalian, lebih lanjut dari pembahasan ini, yang pertama, sebelum kita lanjut, kita awali dengan dua pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran ini, supaya kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengar dalam kegiatan pembelajaran ini dapat menjadi pelita hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada dua, yaitu tujuan sikap dan tujuan pengetahuan. Dalam tujuan sikap dibagi atas dua lagi, yaitu tujuan sikap dari aspek sosial dan juga dari aspek religius. Dari aspek sosial, diharapkan dengan mempelajari pelajaran ini, siswa menyadari diri sendiri dan juga kehadiran orang lain. Sedangkan dari aspek religius, setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa menyadari rahmat Tuhan atas kehidupan yang telah diterimanya. Sedangkan tujuan pengetahuan dari pelajaran kali ini, yaitu setelah siswa mempelajari pelajaran ini, siswa bisa mengenal tujuan hidupnya sendiri. Yang kedua, siswa bisa mengetahui ajaran kitab suci tentang makna hidup manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menghayati hidupnya sebagai anugerah Tuhan. Pada kesempatan yang pertama, kita akan menggali tema makna hidup manusia. Pertanyaan untuk bisa direnungkan bersama adalah, untuk apa Anda hidup? Atau lebih konkret dari pertanyaan ini adalah, untuk apa saya hidup? Dalam memperjuangkan kehidupan, tentunya kita memiliki tujuan yang berbeda. Bahwa kehidupan atau hidup itu sendiri memiliki tujuannya masing-masing pada setiap orang. Ada yang mengatakan bahwa kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ada juga yang mengatakan begini, saya tidak diajar untuk bermulut manis dan bermuka-muka. Kalau suka, saya katakan. Kalau benci, saya tunjukkan. Kalau sayang, saya buktikan. Kalau disakiti, saya akan ingat. Kalau kecewa, saya perlihatkan. Karena saya bukan orang yang suka memberi senyuman kebohongan. Nah, pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup manusia? Atau apa tujuan dari hidup Anda? Apakah untuk mencari makan? Apakah untuk mencari kekayaan? Apakah untuk bersenang-senang? Apakah untuk kawin? Apakah untuk menjadi orang terkenal di dunia? Apakah untuk menguasai dunia? Apa untuk memakmurkan dunia? Apa untuk beribadah kepada Tuhan?
apakah untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, atau apakah untuk memajukan negara? Dari semua pertanyaan ini Anda boleh menjawabnya, dan dari jawaban yang Anda berikan, bahwa jawabannya bisa benar, bisa juga salah, karena semua jawaban itu bisa relatif. Karena itu, kehidupan itu sendiri sifatnya adalah relatif. Apa arti hidup? Ada yang mengatakan bahwa tujuan hidup yaitu menghapus masa lalu, merubah keadaan masa kini, dan menata masa depan. Ada lagi peribahasa sebagaimana yang disampaikan oleh Colin Powell mengatakan bahwa tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Atau dalam pernyataan Albert Einstein katakan begini, jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Atau ada peribahasa mengatakan, jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai lagi. Itu adalah upaya-upaya supaya hidup Anda lebih sukses. Setelah merefleksi diri tentang apa arti hidup Anda, pada kesempatan ini marilah kita menggali ajaran kitab suci tentang makna hidup. Kita akan membedah Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. 8 sabda bahagia Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baik anak-anak sekalian, setelah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, saya mengajak Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa pesan yang disampaikan teks kitab suci itu? Yang kedua, apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Yang ketiga, apa maksud sabda bahagia Yesus itu? Yang keempat, bagaimana upaya-upayamu sebagai pengikut Yesus untuk membuat hidupmu bermakna di dunia ini? Silakan menjawab 4 pertanyaan yang sudah diperdengarkan kepada Anda sekalian. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, ada kemungkinan jawaban dari 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, apa pesan dari kitab suci? Bahwa dalam Injil tersebut, Yesus mengajarkan bahwa hidup bermakna dan berharga
jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu, tantangan dari sabda-sabda bahagia adalah agar kita membuka diri bagi Allah dan membiarkannya mengubah hidup kita. Kemudian, dalam sabda bahagia tersebut, Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaan-Nya, sekalipun hidup sengsara, bernasib sial dan tidak pernah nyaman akan dunia ini. Namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan bahagia karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Dan disadari bahwa ketentraman hidup di dunia adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang, dan penderitaan juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman akan Yesus. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menjawab pertanyaan untuk menafsir pesan dari teks kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Pada kesempatan berikut ini, marilah kita menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan. Pertanyaannya adalah pertanyaan ini untuk direfleksi. Apa saja yang Anda perlu lakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas? Sekali lagi, apa saja yang Anda perlu lakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas? Silakan direfleksi pertanyaan ini sebagai pekerjaan untuk dikerjakan di rumah. Silakan merefleksi diri Anda. Bagaimana Anda melakukan sesuatu dalam hidup ini sebagai pelajar, supaya Anda lihat sebagai pelajar yang hidupnya berkualitas. Silakan direfleksi dan nanti untuk dikumpulkan. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami selama kegiatan pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami bahwa hidup itu sebuah panggilan yang sangat berharga yang perlu kami perjuangkan selama hidup di dunia ini. Semoga kami senantiasa memuliakan Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan dan di video-video selanjutnya. See you later.